Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Reci, NPM A1A020046, kelas 1B, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Bengkulu. Yang pertama, jelaskan bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam dan bagaimana perbandingannya dengan agama selain Islam. Yang poin pertama yaitu konsep ketuhanan dalam Islam. Dalam Islam, Tuhan itu dikonsepsikan sebagai yang satu atau yang Maha Esa atau Esa. Tuhan dalam Islam itu disebut sebagai Allah. Tuhan dalam Islam diyakini sebagai zat yang maha tinggi, yang maha tahu, yang abadi, pencipta segala alam semesta, dan Tuhan ini merupakan sebagai zat yang maha adil atau memberikan hukum yang paling adil. Tuhan dalam Islam ini tidak memiliki ikatan atau hubungan dengan makhluknya dalam bentuk apapun. Tuhan dalam Islam memiliki 99 sifat atau 99 nama Allah yang baik yang disebut sebagai Asmaul Husna. Yang poin kedua yaitu perbandingan konsep ketuhanan antara Islam dengan agama selain Islam. Yang pertama yaitu konsep ketuhanan antara agama Islam dengan agama Yahudi. Konsep ketuhanannya yang pertama yaitu Tuhan dalam Islam itu dekat dengan seluruh hambanya dan dekat dengan hambanya yang beriman dan patuh kepadanya. Sedangkan Tuhan dalam Yahudi itu lebih dekat dengan orang-orang Israel saja. Kemudian yang kedua yaitu perbandingannya, Tuhan dalam Islam itu disebut sebagai Allah, sedangkan Tuhan dalam Yahudi itu disebut sebagai Yahweh. Yang kedua yaitu konsep ketuhanan antara agama Islam dengan agama Kristen. Di dalam agama Kristen, Tuhan itu memiliki 3 pribadi dalam satu hakikat. Sedangkan di dalam Islam itu, Tuhan itu tidak dapat disetarakan dengan yang diciptakannya atau dengan makhluknya. Yang selanjutnya yaitu perbandingan konsep ketuhanan antara agama Islam dengan Arab pra-Islam. Perbandingannya yaitu pada Islam, Tuhan itu tidak memiliki ikatan atau pertalian atau hubungan dengan makhluknya, baik itu jin, manusia, atau malaikat sekalipun. Dengan alam semesta itu tidak memiliki hubungan. Sedangkan dalam Arab pra-Islam, itu memandang bahwa Tuhan itu diperantarai oleh berhala. Selanjutnya yaitu nomor 2, jelaskan istilah manusia dalam Al-Quran dan fungsi dan kedudukan manusia dalam Islam. Yang pertama yaitu manusia itu dalam Al-Quran setidaknya ada 3 istilah penting. Yang pertama yaitu ada Bashar, yang kedua ada Insan atau An-Nas, dan yang terakhir yaitu ada Bani Adam. Yang pertama yaitu Bashar. Bashar ini merupakan penampakan yang indah atau baik. Maksudnya berasal dari kata Bashar yang artinya kulit. Artinya bahwa konsep manusia dalam Bashar ini adalah manusia yang memiliki konsep nyata atau nyatanya dalam bentuk kulitnya, penampakan kasat matanya, dapat berjalan, dapat dilihat dengan kasat mata, dapat melakukan aktivitas berusaha dan memakan sesuatu dan lainnya. Artinya konsep manusia secara materi atau secara fisik, biologisnya. Nah, dalam kata Bashar ini, manusia disebutkan sebanyak 35 kali di dalam Al-Quran. Jadi intinya Bashar ini, konsep manusia dalam artian istilah Bashar ini bahwa manusia ini ada wujudnya, seperti itu. Kemudian yaitu yang kedua yaitu Insan atau An-Nas, manusia menjadi. Maksudnya yaitu dalam manusia dalam artian insan ini bahwa manusia itu makhluk yang berusaha menuju kesempurnaan. Manusia yang terus-menerus maju untuk ke arah menuju kesempurnaan tersebut. Yang terakhir yaitu istilah manusia sebagai Bani Adam. Nah, manusia ini disebut sebagai Bani Adam ini merujuk kepada asal-usul kita sebagai manusia, di mana
kita semua sebagai manusia merupakan keturunan dari Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diturunkan dari surga. Nah, manusia dalam Bani Adam ini artinya manusia yang baik dan suci dan mulia, bukan manusia yang kotor. Maksudnya itu manusia ini diturunkan dengan memiliki atau dianugerahkan akal oleh Allah untuk membedakannya dengan makhluk lainnya, dan memiliki kualitas tinggi yang membedakannya dengan makhluk lainnya. Selanjutnya itu kedudukan dan fungsi manusia sebagai berikut. Ada dua kedudukan manusia dan fungsi manusia. Yang pertama yaitu kedudukan manusia sebagai hamba Allah. Manusia sebagai hamba Allah yaitu untuk patuh, tunduk, dan mematuhi segala perintah dan larangannya. Maksudnya yaitu manusia ini diciptakan itu fungsinya untuk melaksanakan segala perintah Allah, yaitu untuk beribadah. Yang kedua yaitu manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah yaitu manusia sebagai pemimpin di muka bumi. Maksudnya yaitu manusia ini diturunkan di muka bumi untuk mengubah bumi ini menjadi lebih baik. Dan khalifah itu artinya juga manusia ini diturunkan untuk memimpin sesama jenisnya atau memimpin golongannya. Yang ketiga yaitu sebutkan ciri-ciri orang beriman dan bertakwa serta jelaskan korelasi antara iman dan takwa dalam kehidupan. Yang pertama yaitu ciri-ciri orang beriman. Yang pertama, orang beriman itu selalu patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki rasa takut kepada Allah, selalu bersyukur, khusyuk dalam sholat, sabar dalam menghadapi apapun, tawakal, serta jika dibacakan ayat suci Al-Quran maka bergejolak hatinya untuk segera melaksanakannya. Apabila mendengarkan nama Allah, dia akan bergetar hatinya dan berusaha agar ilmu Allah tersebut tidak lepas dari syarafnya. Orang beriman memiliki akhlak mulia. Yang selanjutnya dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, orang yang bertakwa itu melaksanakan sholat, zikir, puasa, beriman kepada Allah dan yang gaib, infak di saat lapang dan sempit, mudah memaafkan orang lain, tidak mudah mengingkari janji, kemudian sabar dalam menghadapi cobaan atau ujian, senang dalam bersedekah, kemudian tidak meminta izin untuk tidak berjihad. Korelasi antara iman dan takwa adalah bahwa ketakwaan itu merupakan buah dari keimanan. Orang yang benar-benar imannya dan orang yang beriman adalah orang yang memiliki sifat akhlak yang mulia. Jadi, ketakwaan itu merupakan buah dari keimanan. Selanjutnya yaitu dalam menjalankan iman, sebagian orang mengembangkan dengan jalan kekerasan seperti ISIS. Bagaimanakah pandangan saya terhadap ISIS ini dan bagaimana sebenarnya Islam itu harus dikembangkan? Nah, menurut saya bahwa Islam itu tidak mengajarkan kita untuk melakukan kekerasan. Nah, orang-orang yang melakukan kekerasan ini seperti ISIS ini menganggap bahwa hal yang mereka lakukan ini merupakan suatu kebenaran. Padahal, tidak ada agama yang mengajarkan untuk melakukan sesuatu dengan kekerasan, apalagi agama Islam. Dia melakukan ini karena dia sebenarnya belum memahami agamanya sendiri. Nah, semestinya agama Islam ini dikembangkan dengan rasa kasih sayang, dengan kebaikan,
Baiknya lagi bahwa agama Islam ini dikembangkan dengan melalui jalur yang saat ini, yaitu jalur pendidikan, ilmu pengetahuan. Dengan begitu, Islam akan berkembang dengan baik dan mengikuti zaman yang saat ini. Yang nomor 5 yaitu, sebutkan 4 sifat Nabi dan bagaimana sifat tersebut mempengaruhi sifatmu dalam menjalani kehidupan. Ya, sifat Nabi yang pertama yaitu ada sifat sidik atau jujur jujur menyatakan sesuatu sesuai dengan fakta. Sifat jujur ini mempengaruhi saya dalam berhubungan dengan orang lain. Saya senang dengan orang yang berkata jujur atau berperilaku jujur. Jadi saya mencari teman yang jujur sehingga berpengaruh kepada sifat saya yang akan menjadi jujur pula, karena sifat seseorang bisa dilihat dari lingkungan pertemanannya. Begitulah. Kemudian sifat jujur ini membuat jika kita berkata jujur, saya merasa bahwa hati ini tentram dan ringan dan tidak merasa bersalah atau tidak gelisah dalam melaksanakan sesuatu karena takut ketahuan berbohong. Selanjutnya yaitu sifat amanah atau dapat dipercaya. Nah, sifat amanah ini membawa saya untuk melatih saya untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu hal yang saya perbuat. Misalnya, ketika kita diberi amanah untuk menjadi ketua kelas. Nah, saya pernah menjadi ketua kelas dan ketika diberi amanah itu saya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan kelas, melaksanakan semua tugas ketua kelas. Nah, dan ketika kita melakukan kesalahan, kita harus bertanggung jawab atas kesalahan yang kita buat. Hal ini membuat saya untuk melatih tanggung jawab saya dan membuat saya melatih mental agar mengakui segala kesalahan saya, yaitu akhirnya melatih kita untuk jujur dalam segala hal yang kita lakukan. Yang ketiga yaitu ada sifat tablik, yaitu menyampaikan sesuatu tanpa dikurangi ataupun ditambahkan. Nah, sifat tablik ini menurut saya sangat lumrah atau sangat sering di sekitar kita. Apalagi kalau misal kita diberi pesan oleh teman untuk menyampaikan kepada teman lainnya. Nah, hal ini saya sering menyampaikan pesan kepada teman, namun kadang pesan yang kita sampaikan itu tidak terlalu sama kepada intinya, tapi sama, tapi kata-katanya berbeda. Hal ini menurut saya membuat saya agak kesulitan dalam menyampaikan pesan ini dengan tepat, takutnya mengalami kesalahan. Itulah mempengaruhi sifat saya yang terkadang sering pelupa. Dan saya merasa bahwa sifat tablik ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari saya. Yang terakhir yaitu fatona atau cerdas atau cerdik. Nah, sifat ini sangat mempengaruhi saya karena dengan sifat Nabi yang fatona ini, dia Nabi Muhammad SAW itu cerdas. Saya termotivasi untuk menjadi cerdas atau pintar atau cerdik, karena dengan kecerdasan kita dapat memahami dunia dan dengan kecerdasan kita lebih dihargai oleh orang lain. Kemudian oleh karena itu saya sangat berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang cerdas. Saya rajin belajar, saya selalu mengerjakan tugas karena saya berharap dengan kecerdasan saya dapat lebih memahami dunia, saya dapat meniru sifat Nabi dan sebagainya. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.